Halo sahabat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Jakaba ya. Jakaba itu adalah jamur keberuntungan abadi yang diperoleh secara tidak sengaja oleh penemunya. Kegunaan Jakaba sendiri adalah untuk memperbaiki tanaman yang kerdil. Kalau kita melakukan persemaian, lalu kita tanam di media tanam, apabila ada beberapa tanaman yang terlihat tumbuhannya itu berkurang atau kurang dari yang lainnya, maka dapat dikocorkan dengan Jakaba ini. Maka nanti akan tumbuhnya jadi seragam, kata penemunya seperti itu. Selain itu, Jakaba juga dapat untuk memperlama usia tanaman ya, dan juga dapat menjadi tanaman lebih kebal terhadap penyakit. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari Jakaba ini maupun air dari bekas Jakabanya. Ya kalau ini saya perbanyak dengan media Jakaba sendiri ya. Air leri baik cucian pertama maupun cucian kedua saya berikan media Jakaba. Itulah yang warna hitam-hitam itu. Nah, jadinya seperti itu. Baik, sekarang marilah kita akan mencoba cara mencari Jakaba ya. Dengan caranya yang sudah banyak sekali di-share di internet. 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan mencoba membuat Jakaba yang kelima ya, percobaan kelima. Percobaan pertama itu dengan tepung beras, air leri tambah tepung beras. Percobaan kedua, air leri ditambah dedak halus. Percobaan ketiga, air leri murni ya, tidak ada campuran apa-apa. Yang keempat, air leri ditambah dengan beras. Yang sekarang yang kelima, air leri ditambah dengan nasi. Nasi ini nasi bebas ya, mau nasi baru, nasi basi sama saja. Ya, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, toples ya, wadah terserah. Yang penting tidak bocor. Dan diutamakan dari plastik ya. Dari kaca juga tidak masalah. Lalu tadi nasi ya, nasi kira-kira 1 centong. Lalu pulpen atau spidol untuk menandai. Dan jangan lupa diberikan kain. Masih sama kain batik. Dan terakhir karet gelang dan air leri ya, masih sama air leri 2 liter kurang lebih, baik cucian pertama maupun cucian kedua saya pakai semua. Nah, langkah pertama letakkan alatnya terlebih dahulu, yaitu wadah, lalu beri nasi ya, masukkan ke sana, lalu aduk-aduk air lerinya biar tercampur ya. Air lerinya diaduk-aduk, lalu masukkan ke wadah yang sudah disiapkan yang di dalamnya ada nasi tadi. Usahakan semuanya sampai masuk ke dalam ya. Kalau ada sisa beras, berasnya jangan dimasukkan. Karena ini kan fokusnya dengan penambahan nasi ya, bukan penambahan beras lagi. Kalau yang beras kan yang sudah kemarin. Nah, setelah itu kita tutup dengan kain supaya tidak ada nyamuk atau lalat yang masuk. Karena ketika ada serangga yang masuk, nanti air lerinya akan berkurang ya, nutrisinya, kandungannya nanti akan berkurang. Jadi jakabanya tidak akan mungkin tumbuh. Nah, kalau sudah diberi karet ya, saya menggunakan 2 karet karena kain itu tidak cukup ya, makanya saya berikan karet 2 lagi. Kita pastikan dulu tidak ada celah agar hewan-hewan yang tidak diinginkan tidak masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan itu, ke dalam wadahnya. Kalau sudah rapi, sudah tertutup semua, saya berikan nomor 5 ya, karena ini percobaan yang kelima. Kalau sudah, mari kita simpan di teras rumah ya. Teras yang diusahakan tidak diganggu oleh hewan-hewan seperti tikus atau yang lainnya, tikus, kucing. Karena selama proses penyimpanan ini kurang lebih 1 minggu, tidak boleh ada goncangan sama sekali ya. Jadi dibiarkan itu diam seperti itu selama proses 1 sampai 2 minggu. Nah, ini percobaan yang pertama. Besok kita akan lihat ya perkembangannya kalau sudah 1 minggu seperti apa. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti kira-kira mana yang akan cepat tumbuh ya. Kalau nanti saya akan update lagi kurang lebih 1 minggu ke depan.
Kira-kira dari kelima percobaan itu mana yang paling akan cepat tumbuh? Sekian dari saya. Nanti kalau masih ada yang kurang paham, silahkan tulis di komentar.